bintang 5 ini tidak pakai AC. Keluar kan ya? Nah, lalu kemudian saya itu orangnya asli Madura. Asli Madura, asal usulnya. Cuman dari sejak lahir saya di sini dari zaman kakek. Lalu kemudian jangan disangka saya itu orang Cina mualaf. Karena sempit mata. Saya itu orang Arab malu. Lalu kemudian berapa usia saya? Usia saya itu masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih laku. Usia saya 26. Berapa Pak? 26. Saya sudah lulus S2, tinggal lanjut S3. Mohon doanya sehingga bisa lanjut S3. Aminin dong. Lalu kemudian apa ya? Hah? Itu bukan pertanyaan. Itu ujian semester terakhir. Agak harus nanya itu. Nanti. Lalu kemudian saya akan bacakan ayat Al-Quran. Ketika saya baca ayat Al-Quran, minta tolong katakan lah Allah. Oke? Tahan satu suara ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu terpaksa itu. Allah. Naiklah sikit. Allah. Coba. Gak apa-apa kalau terpaksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyurun. Itu ayat tentang haji. Oke? Ayatnya di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Saya bukan Ustaz lagi Hidayah. Jadi saya itu nggak hafal nomor ayatnya, saya hafal ayatnya saja. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang haji, karena judulnya yaitu adalah kami berkumpul di sini untuk manasik haji kan? Boleh saya lanjut apa saya serahkan kepada ahlinya? Saya serahkan kepada ahlinya saja ya. Ya? Kalau boleh saya lanjut, katakanlah lanjut. Boleh enggak? Saya bisa jual mahal. Apa? Karena ayatnya tentang haji, maka saya itu akan bicara tentang haji juga. Minta tolong sebelum saya cerita tentang haji, semua jamaah harus hafal lagu ini. Mau tidak mau harus hafal. Kalau tidak hafal, saya akan tes insyaallah. Ikutilah saya, dengarilah saya dulu. Yang pertama, yang kedua ikuti, yang ketiga kalau hafal ikutilah. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Itu yang pertama. Yang kedua, minta tolong semua jemaah harus ikut sama saya. Oke? Harus hafal. Ayo, jangan satu suara. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah
semoga mendapat. Sekarang bikin lomba dulu. Tes. Mana yang hafal, mana yang tidak hafal. Bapak-bapak dulu ya. Saya nggak bisa ceramah itu cuma bicara-bicara, saya tidak bisa. Saya harus seperti komunikasi sama jemaah. Ibu-ibu jangan ikut, oke? Bapak-bapak ya, kalian gentleman. Kita tolong harus hafal. Ayo dengan satu suara. Bapak kalau tidak hafal, pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak ya. Jangan tersinggung ya. Ayo dengan satu suara. Sepakat Pak? Kok nengok semua nengok ke saya kayak gini jemaah? Apa salah saya? Senyumlah sedikit. Senyum. Apa salah saya? Ayo bapak-bapak. Dari Padang Arafah. Nggak lulus. Salah ini. Ayo ibu, nenek-nenek yang pakai masker, buka maskernya supaya kelihatan lipstiknya. Ayo dengan satu suara. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, semalam di Mina melompat 3 jumrah. Macam mana mau masuk surga? Dari tadi saya agungkan nenek-nenek masuk surga. Tidak masuklah. Sampai pintunya aja. Minta tolong lagu ini, meskipun lagu harus hafal. Jangan disangka hidayah itu semua harus lewat ceramah. Ada beberapa orang yang dapat hidayah dari lagu, dan termasuk lagu ini. Ini tentang sejarah haji, maka kita itu harus hafal. Ini yang terakhir saya akan ulangkan, minta tolong harus hafal. Oke? Ini akan jadi cerita, akan jadi kenang-kenangan nanti pas balik ke Indonesia. Ayo. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah semoga mendapat haji yang mabrurah. Ayo nenek-nenek dulu. Dari Padang kok dari Padang Arafah sampai ke Muzdalifah terus. Bapak-bapak. Ayo dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah. Bapak-bapak. Malam di Mina melontar 3 jumrah. Iya. Kalau nenek-nenek nggak ini. Kalau bapak dari Padang Arafah, saya tidak bisa. Ya Allah, dari Padang Arafah, itulah manasik haji. Insya Allah, wukuf hari Arafah pada tanggal 9. Dan kapan mulai wukufnya? Dari sejak waktu sholat duhur hingga sebelum maghrib. Nanti insya Allah akan lebih jelas sama para asatidz. Itulah waktu wukuf Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Maka ada iktiraf, tempat mengadu. Mengadu ke siapa? Mengadu di sosmed kan? Mengadu kepada Allah Subhanahu. Dan salah satu doa Nabi Adam pada hari Arafah yaitu adalah namanya, bunyinya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna. Ini doa Nabi siapa? Ini harus dibacakan pada hari Arafah. Kenapa dinamakan hari Arafah? Karena hari
mengadu. Okey. Lalu kemudian kenapa dinamakan Arafah yang kedua? Karena disitulah tempat ta'arufnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Disitulah tempat ta'aruf. Dan saya itu selalu bawa jamaah ke Jabal Ar-Rahmah, tempat ta'arufnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi saya selalu berdoa di sana itu. Setelah saya berdoa, menengok ke belakang, itu nenek-nenek. Enggak jadi ta'aruf saya. Balik aja. Ya udah enggak jadi. Lalu kemudian itulah yang namanya hari, itulah artinya Arafah. Maka selalu kalau bisa Bapak Ibu dari sekarang tulislah doanya untuk nanti pada hari Arafah. Tapi kalau mau bocoran doa, kira-kira doa apa aja yang harus dibacakan pada hari Arafah? Yang pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang kedua, doakanlah anaknya, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau tidak hafal dengan bahasa Arab, pura-pura. Yang penting mulutnya bergerak. Oke? Doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umat. Maka harus sering-sering mendoakanlah anak. Yang pertama, doakanlah orang. Yang kedua, anak. Yang ketiga, doakanlah untuk diri sendiri. Ada 10 doa yang harus dihafalkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa barakatan wa ziyadatan wa taubatan wa rahatan wa maghfiratan wal afwa wal fawza bil jannah wan najata. 10 doa ini harus dihafalkan oleh Bapak I. Kalau tidak hafal nanti insya Allah akan dibantu oleh Ustadz Mahsi atau para kiai, nanti insya Allah akan dituliskan di grup. Oke Ibu, itulah yang pertama tentang Arafah. Setelah dari Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Terus ke Muzdalifah. Keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah kira-kira jam berapa? Maybe setelah Isya, maybe setelah Maghrib, maybe jam 10. Menuju kemana? Ke Muzdalifah. Apa artinya Muzdalifah? Wa zulafan minal lail. Dari sebagian malam kita itu nginep di Muzdalifah. Maka di Muzdalifah itu tidak ada tenda. Ada sebagian yang nginep di bawah, tidur di bawah. Tidak ada karpet, tidak ada tenda, tidak ada segalanya. Nah, tidur di bawah semua. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus balik ke jalannya Allah Subhanahu. Mengapa semua pada hari Arafah itu semua pakai ihram? Karena kita itu di sisi Allah semua kita itu sama. Tidak ada yang punya jabatan pada hari itu. Maka kalau bisa buanglah perasaan bahwa saya itu paling mulia, bahwa saya itu paling tinggi, bahwa saya itu paling yang punya jabatan. Wow, amazing, oh my god. Buanglah perasaan itu. Sama kita pada hari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ada sebagian yang nginep sampai subuh, ada sebagian yang nginep sampai jam 1 malam. Mengapa sampai jam 1 malam? Karena sudah masuk hari yang baru. Maka keluarlah kita dari Muzdalifah menuju, ada sebagian menuju ke Mina, ada sebagian menuju ke Haram. Apa artinya Mina? Mina itu artinya Muna. Muna apa artinya? Tempat berharap. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Supaya apa? Supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Arafah mengadu, hari Muzdalifah tempat nginep. Apakah 1 malam? Nggak nyampe 1 malam, setengah malam mungkin pun nggak nyampe. Keluar dari Isya, dari Arafah menuju ke Muzdalifah jam 1, keluar ke Mina, dari Muzdalifah ke Mina. Ada yang di Mina melontar pertama Jumratul Aqabah, hari pertama. Itu sesuai ayat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmain. Kalau kita nginep di sana hari 10, tanggal 10, 11, 12 itu namanya nafar awal. Tapi kalau kita keluar tanggal 13 itu namanya nafar tsani. Sesuai ayat.
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Semua amalan kita itu akan diterima, semua doa kita itu akan diterima. Yang penting keyakinannya engkau kepada Dia. Kalau bisa sebelum berdoa harus dalam keadaan berwudu. Harus keluar dari hotel, mau menuju ke pasar, mau menuju kemanapun berada, harus dalam keadaan berwudu. Mengapa setan itu lebih suka memasuki perempuan? Mengapa tidak masuk ke laki-laki? Tahu kenapa, Pak? Hah? Apa alasannya? Nah, benar. Itu Bapak kan? Makanya jangan jawab. Kenapa setan itu nggak suka ke laki-laki? Karena kita sudah lama berkawan sama setan. Mengapa suka ke perempuan? Karena perempuan itu kadang-kadang lupa, lalu kemudian keluar dalam keadaan junub. Jangan tidur dalam keadaan junub. Jangan keluar dari rumah dalam keadaan junub. Halah bisa karena biasa sering-sering dalam keadaan berwudu. Arafah, Muzdalifah, Mina, lalu kemudian semua ada artinya. Mina tempat berharap, mintalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bolak-balik setiap tahun umrah dengan haji. Mintalah dari Allah. Ada berdoa, ya ini yang terakhir yang akan saya sampaikan. Ada berdoa Bapak Ibu, kalau mau berdoa itu harus ada 4 syarat. Jangan langsung, harus ada 4 ini. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini harus ada di dalam doa. Boleh kita latihan dari sekarang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalau tidak hafal wassalatu wassalamu Allahumma sholli ala. Kalau lupa dengan salawat di awal, maka ada di ujungnya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Semua amalan kita, doa kita, salat kita, kalau tidak ada bersalawat di dalamnya tidak akan diterima. Buktinya di dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah itu apa? Allahumma shalli ala. Maka harus sering-sering bersolat. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaallah bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Permintaan saya terhadap bapak-bapak, ibu-ibu nanti pada hari Arafah atau dari sekarang kalau bisa sering-sering mendoakanlah saya, khususan saya. Dan dengan para asatis, tapi saya khususan. Apa doanya? Supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Diaminkan pula. Sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada Ustadz berikutnya, maka kalau bisa itu, kalau kita bisa bersolawat dengan satu suara. Salatu